bangsa sejati. Kami generasi penuh dedikasi, siap sedia membangun negeri dengan semangat yang tak henti. Kami generasi cinta Indonesia, kami pertaruhkan jiwa dan raga, pantang menyerah mengabdi negara, menuju Indonesia Jaya. Generasi anggun dalam moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, itu yel-yelnya ya nak. Mungkin untuk yang kelas 7 terkesan baru. Jadi besok ketika belajar sama Bapak Ibu Guru, ketika ditanya apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Begitu ya. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat bergabung untuk anak-anakku yang kelas 7 baru di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Dan untuk anak-anakku yang kelas 8 dan 9, Ibu ucapkan selamat, kalian sudah di kelas yang baru. Semoga kalian semakin semangat di kelas yang baru ya. Oke? Sip. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi pasti ada beberapa anak terutama yang kelas 7 tidak kenal sama Ibu begitu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Wahdaniyah Innayati. Biasanya Ibu dipanggil Ibu Iin. Nah, Iin cukup singkat ya. Jadi Ibu itu mengajar di SMP Muhammadiyah 7 itu sebagai guru BK. BK itu adalah kepanjangan dari bimbingan dan konseling. Nah, jadi di SMP Muhammadiyah 7 itu guru BK-nya ada 3. Yang pertama Bu Iin sendiri, yang kedua itu ada Ibu Dr. Randa Siti Solihah. Biasanya beliau dipanggil Ibu Ika. Nah, yang ketiga itu Ibu Susi Rahayu Setianingsih. Biasanya beliau dipanggil Ibu Susi. Nah, begitu ya. Nah, pada kesempatan pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMP Muhammadiyah 7. Apa aja sih kebiasaannya yang ada di SMP Muhammadiyah 7? Nah, itu nanti akan dirangkum menjadi adab pembelajaran. Nah, apa itu? Mari kita simak ya, satu persatu. Oke, kebiasaannya apa aja sih di SMP Muhammadiyah 7? Nah, 1, ketika sebelum pandemi, kalian anak-anakku itu masuk dari jam 06.55 sampai dengan jam 15.30. Itu ngapain aja? Nah, itu diawali dari kalian tadarus atau doa bersama. Itu didampingi oleh para wali kelas kalian besok ya. Dilanjutkan pembelajaran. Setelah itu ada kebiasaan kalian sholat berjamaah. Ada 3 sholat berjamaah di SMP Muhammadiyah 7. 1, sholat duha. Yang kedua sholat duhur. Yang ketiga sholat asar. Nanti ditutup dengan kalian akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, baik itu yang wajib maupun yang pilihan. Begitu. Nah, itu kebiasaan sebelum pandemi. Nah, sekarang kan pandemi nih, kalian harus belajar dari rumah. Berarti kebiasaannya seperti apa gitu kan? Dan adabnya itu harus bagaimana begitu. Nah, mari kita saksikan materi selanjutnya ya. Ini. Jadi, materi adab belajar dari rumah. Apa saja? 1, ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena kita harus ikhlas dalam belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian tidak ikhlas akan ada rasa terpaksa. Ketika sudah ada rasa terpaksa, bawaannya apa? Kesel, kemerungsung, nggak paham, gurunya kok ngajarnya seperti ini, kok materinya juga jadi sulit sekali. Nah, itu karena ada rasa tidak ikhlas dari kalian. Tapi kalau kalian sudah ikhlas, ya memang keadaannya sedang seperti ini. Kita harus belajar lewat daring, nggak paham, atau merasa kesulitan. Nah, nanti bisa kalian bertanya langsung kepada Bapak Ibu
guru. Nanti gimana cara berkomunikasinya nanti Ibu jelaskan di belakang gitu ya nak. 1, ikhlas. Jadi ikhlaslah. Jadi ketika kalian ikhlas, rasanya itu akan lebih mudah, lebih enteng dalam melakukan pembelajaran. Begitu ya. Yang kedua, lakukan persiapan. Apa aja itu persiapannya? 1, bangun pagi. Bangun pagi untuk apa? Sholat subuh. Jangan sampai lewat sholat subuhnya ya nak. Sholat subuh. Habis itu lakukan olahraga ringan. Supaya apa? Supaya badannya nggak kaku-kaku. Kalian juga lebih segar ketika berolahraga. Dilanjut dengan mandi yang bersih. Mandi pagi. Mandi yang bersih nggih. Bukan hanya sekedar ucek-ucek mata atau hanya sikat gigi. Tapi mandi yang bersih. Lalu berganti pakaian. Nah, ganti pakaiannya itu yang cukup layak. Yang layak dan yang bersih. Nah, bila ternyata Bapak Ibu guru meminta untuk memakai seragam, pakailah seragam kalian. Nah, ini contohnya seragamnya. Ya, ini seragam untuk yang putra. Perhatikan, ini seragam OSIS. Oh, maaf. Nah, ini seragam yang OSIS. Ini seragam HW. Kalau untuk anak-anakku yang dari negeri mungkin ini pramuka mungkin dikenalnya ya. Nah, ini selanjutnya batik. Batiknya seperti ini dan selanjutnya IPM. Yang dikeluarkan itu hanya batik ya anak-anakku ya. Yang lainnya dimasukkan ke dalam celana khusus yang putra. Kalau yang putri bagaimana? Seperti ini. Ya, ini OSIS-nya, ini HW-nya, ini batiknya dan ini IPM-nya. Ya, jadi semuanya dikeluarkan untuk yang putri. Begitu? Oke, sudah cukup paham nggih? Selanjutnya, selanjutnya tadi kan sudah pakai seragam, dilanjutkan dengan sarapan. Ini penting supaya kalian semangat. Kenapa? Kalau kalian tidak sarapan, kalian nanti bawaannya laparan, ngantuan, dan jadi bawaannya emosi. Nah, kalau dalam keadaan perut kenyang secara psikologis kalian akan lebih siap dalam belajar. Gitu ya nak. Selanjutnya siapkan alat tulis dan buku-buku yang diperlukan. Dilanjut dengan menyiapkan HP dan laptop. HP atau laptop. Nah, kalian punya yang mana yang akan digunakan untuk pembelajaran online bersama Bapak Ibu guru. Nah, itu tadi adab belajar. Paham sampai di sini ya anak-anakku ya. Nah, selanjutnya, carilah tempat belajar yang nyaman. Sudah nyaman. Biasanya kan kadang ada nih yang diganggu sama adiknya atau nanti ada suara kebisingan bagaimana. Cari tempat yang nyaman termasuk kalau kalian memakai wifi. Cari tempat yang mungkin itu sinyalnya baik atau bagus yang bisa kalian dapatkan. Karena itu penting buat pembelajaran daring kita besok. Gitu ya nak. Selanjutnya, setelah kalian sudah siap itu semua, awali dengan berdoa. Seperti di awal Bu In katakan, besok kalian akan didampingi oleh Bapak Ibu walas kalian masing-masing. Gitu. Selanjutnya, ikuti pembelajaran tepat waktu. Misalnya nih, pembelajaran mulainya jam 7, selesainya jam 12. Jadi, dari jam 7 sampai jam 12, standby-lah kalian di depan laptop kalian atau depan HP kalian. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu guru meminta memakai Zoom atau memakai Google Meet, video kalian itu mohon untuk dihidupkan. Gitu ya. Jadi kalian wajahnya kelihatan gitu ketika belajar dengan Bapak Ibu guru. Jadi selama pembelajaran bila ada peraturan atau tata tertib yang ada di saat pembelajaran Zoom atau Google Meet itu tolong ditaati. Begitu ya nak ya. Selanjutnya, ini yang terakhir, kumpulkan tugas kalian tepat waktu dan sesuai dengan guru mapel masing-masing. Nah, terutama Bu In akan menyampaikan kepada anak-anakku yang kelas 7. Karena kalian berbeda nih pembelajarannya dengan ketika kalian di SD. Di SD itu kan satu guru untuk semua mapel. Nah, kalau ini satu guru untuk satu pelajaran. Jadi ketika pelajaran berganti, ganti juga gurunya. Nah, jadi kumpulkan tugasnya itu langsung kepada guru yang bersangkutan, bukan kepada wali kelas. Ingat, ke guru masing-masing pelajaran.
pembelajaran. Gitu ya nak. Nah, paham sampai di sini? Itu adab pembelajaran. Oke, kita lanjut. Tadi kan Bu In sampaikan, ketika kalian bingung dengan pembelajaran, gimana sih ini kok nggak paham dengan pembelajaran Bapak ini, dengan Bapak ini atau Ibu ini, begitu ya. Nah, kalian bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Caranya juga pakai adab. Gitu ya, kan beda. Ini kan kita berbicara dengan Bapak Ibu guru, bukan dengan teman sebaya. Kalian kan ngomongnya kalau sama teman sebaya, hei, atau cuma manggil misalnya Andi misalnya, Andi titik gitu, nunggu jawaban dari temennya, baru kalian WA begitu. Nah, ini tidak seperti itu anak-anakku. Jadi kalian ada adab ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Gimana caranya? Oke, nih. 1. Perhatikan waktu ketika kalian menghubungi Bapak Ibu guru. Tidak terlalu malam, tidak terlalu pagi. Ya, perhatikan waktunya. Yang kedua, ucapkan salam. Assalamualaikum, Bapak siapa misalnya atau Ibu siapa misalnya, disebut namanya, itu akan jauh lebih baik. Selanjutnya, sebutkan nama kalian dan kelas. Ingat ya, nama dan kelas. Mungkin nama kalian itu kan ada beberapa yang sama, tapi mungkin ada di kelas lain. Jadi penting menyebutkan kelas kalian. Dan karena di SMP Muhammadiyah 7 itu ada terbagi dari beberapa rombel atau rombongan belajar, sebutkan kelasnya, misalnya Indri 7A, Indri 7G misalnya, seperti itu. Cukup paham ya? Jadi bukan hanya kelas Indri kelas 7. Bingung nanti Bapak Ibu guru ini kelas 7 yang mana begitu. Paham ya nak? Selanjutnya, gunakan bahasa tulisan yang benar dan jangan menggunakan singkatan yang tidak lazim. Contoh, saya sering sekali dapat gini. Karenanya, nyanya itu pakai X. Saya bacanya bingung gitu. Ya. Pokoknya nyanya itu pakai X. Itu entah itu bagi kalian itu lazim, tetapi di kalangan Bapak Ibu guru atau guru bahasa Indonesia mungkin ya, EYD, ejaan yang disempurnakan itu tidak lazim nak digunakan gitu. Kalau nya ya sudah, kerjakan tulis NYA begitu ya. Selanjutnya, sampaikan secara langsung apa yang menjadi maksud kalian menghubungi Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Tuh, setelah selesai itu ucapkan terima kasih. Nah, ini contohnya nih. Nah, contoh chat yang baik dan benar. Nih. Assalamualaikum Bapak atau Ibu, sebut siapa namanya, atau misalnya Bu Iin. Saya Indri Bu dari kelas 7A. Bu, tugas pelajaran hari ini dikumpul hari apa ya Bu? Nah, kalau misalnya ngomong ke Bu Iin atau ngomong ke Bapak, yaitu tugas pelajaran ini dikumpul hari apa ya Pak? Maaf mengganggu waktu Bapak atau Ibu. Terima kasih atau matur nuwun. Nah, ditunggu balasannya. Kalau kalian sudah me-WA Bapak Ibu guru mungkin tidak segera dibalas, bersabar dulu ya nak ya. Mungkin saat itu Bapak Ibu guru juga sedang sibuk, tapi insya Allah kalau itu di jam efektif pasti dibalas. Tapi kalau itu tadi ingat, terlalu malam mungkin Bapak Ibu guru sudah istirahat, terlalu pagi mungkin masih repot dengan urusan rumah. Itu ya nak. Selanjutnya contoh yang kurang baik, misalnya nih, ini Bu In suka mendapatkan WA atau apa ya, sekarang kalian zamannya WA ya, udah nggak SMS ya gitu. Kalau WA itu biasanya P, tandanya ping gitu. Ping belum dibales-bales gitu, terus nanti baru menjawab begitu. Nah, ketika kalian ping terus cuma ngomong Pak, Bu, tugasnya dikumpul kapan? Nah, ini contoh yang kurang baik ya nak. 1, tidak menyebutkan nama, yang kedua tidak salam begitu. Ini pasti Bapak Ibu guru bingung dan kecenderungan untuk membalas biasanya jadinya bertanya-tanya, ini tuh siapa gitu, dan ini kepentingannya untuk apa begitu. Jadi supaya kalian segera dibalas WA-nya sama Bapak Ibu guru, sebutkan dengan tata cara yang tadi. Salam, sebutkan namanya, sebutkan kelasnya, langsung bertanya apa yang ingin kalian tanyakan, baru ditutup dengan salam.
Begitu nggih. Nah, ketika memang belum dijawab nih seandainya sama Bapak Ibu guru, nggak apa-apa. Pasti kemungkinan besar Bapak Ibu guru sedang sibuk. Percayalah, ketika itu masih jam efektif atau jam pembelajaran, insya Allah pasti akan dibalas. Tapi kalau sudah terlalu malam, kemungkinan besar Bapak Ibu guru sudah istirahat. Kalau terlalu pagi, biasanya masih ada kegiatan di rumah. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bu In ini kalian cukup paham. Selamat dalam pelaksanaan besok ketika pembelajaran dari rumah. Semangat ya nak. Satu pesan Bu In, kalau kalian tidak paham, sering-seringlah bertanya kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tuh senang sekali kalian bertanya. Jadi ketika kalian bertanya nggak paham materi A, nggak paham materi B, harus bagaimana, itu Bapak Ibu guru senang sekali mendapat pertanyaan seperti itu. Percayalah nak, apa yang menjadi kesulitan kalian, insya Allah Bapak Ibu guru akan bantu. Begitu nggih? Ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.